Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'alahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayah bunda yang saya hormati, jamaah kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Senantiasalah kita selalu bersyukur, menghargai pemberian Allah Ta'ala, baik yang berupa keislaman, keimanan, kesehatan, keselamatan, kedamaian, kenyamanan. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersyukur dalam hati juga membuka mata hati, membuka nurani, membuka ruhani, membuka jiwa, membuka mata batin. Yang semua itu karena kita sebagai hamba yang selalu mengerti akan tujuan kita hidup di semesta ini, diberi keberlimpahan apapun, semua karena kasih sayang Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk malam hari ini sesuai undangan di WA Group, topiknya adalah dasarnya lompatan kesadaran. Mari kita menyadari diri kita ini bahwa sebetulnya di semesta ini terdiri dari energi, vibrasi dan frekuensi. Dan energi itu juga bisa berasal dari materi. Misalnya kita makan ini diolah oleh tubuh, di usus besar, di lambung, kemudian di usus halus, usus 12 jari, dan diserap oleh darah. Akhirnya menjadi kekuatan kita energi, karena kalau kita tidak makan 3 hari juga lemas. Itu artinya yang tadinya materi bisa menjadi energi. Maka yang demikian ini oleh manusia dipelajari, kemudian dia menciptakan mesin, menciptakan mobil misalnya. Mobil itu yang tadinya BBM, Pertamax atau Petralit atau bensin, itu benda, materi. Tapi begitu dikonversi, ya, di silinder, di situ ada pemanasan dan pemadatan, diberi busi yang lompatan apinya panas sekali, kemudian menghasilkan energi untuk memutar, ya, mesin itu dan gardan dan juga roda. Ini materi menjadi energi kekuatan. Nah, oleh karena itu kalau kita memahami seperti itu, insya Allah kita ini mengerti nanti kesadaran itu apa. Kesadaran itu adalah kita selalu sadar dalam keadaan apapun. Jadi jangan sampai kita sebenarnya sadar dalam keadaan tidak sadar. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, misalnya kita sadar bahwa kita diberi petunjuk Al-Quran ini supaya kita ini tidak susah, ya, yang sering kita sampaikan dalam itu surat Toha ayat 2 itu kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Itu tiadalah aku menurunkan Al-Quran itu supaya kamu menjadi susah. Nah, artinya Al-Quran itu supaya kita tidak susah. Keadaan apapun yang kita sukai, yang tidak kita sukai, jangan sampai kita ini susah, kan begitu. Artinya juga selalu senang dan gembira. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita beranjak sana, berselancar melihat ayat Allah yang berhubungan dengan dahsyatnya lompatan kesadaran. Itu tadi sebagai prolog, namun kita ingatkan dulu, ya, bahwa kita semua waktu lahir sebagai bayi
Itu kita pahami, kita sadari ini, kita sadari dulu itu kita seperti itu, yaitu tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Bahkan kita lahir, kalau tidak ada orang lain, dibiarkan saja, mungkin 10 jam juga sudah mati. Tapi karena ada bidan, ada perawat, ataupun ada kalau dulu ya mbah dukun bayi dan lain sebagainya, sehingga kita selamat. Tapi waktu lahir kita memang tidak tahu apa-apa. Dikasih tulisan A, B, C, D tidak tahu. Terus ditanya, kamu punya baju enggak, punya ini enggak, uang enggak? Ya enggak punya. Terus kamu tak suruh jalan, ya enggak bisa. Lah kamu siapa? Saya enggak punya nama, saya bukan siapa-siapa. Ini waktu lahir. Maka ini harus kita sadari bahwa kita sebetulnya taklim, ya, mencari ilmu itu akhirnya sebetulnya kalau sudah dapat pencerahan itu sudah mengalami seperti bayi, ya. Tapi kalau dengan kesombongan kan, saya ini siapa, saya ini bisa ini, saya ini punya ini, saya ini tahu ini, kan begitu. Dengan kesombongannya, padahal sebetulnya di mata Allah kita itu ya tidak tahu apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Karena semua itu ada kekuatan dari Allah atau energi dari Allah Ta'ala. Nah, ini sebagai prolog bahwa kita seperti itu, kita sadari dulu itu seperti itu. Nah, sekarang kita pintu masuk informasi. Setelah kita mungkin bayi terus tambah usia, ya, itu berfungsi pendengaran dan penglihatan dan diolah di otak. Ya, mungkin sudah balita itu sudah bisa mau ngomong, itu sudah mendengarkan. Kemudian melihat itu mungkin ada kakaknya makan, itu juga bisa makan karena dengan penglihatan. Itu sebagai informasi yang masuk diolah di otak, kemudian meniru. Mendengarkan, ya, bicara itu walaupun kadang biasanya niroke apa? Menirukan itu hanya ujungnya saja. Minum, nom gitu aja. Itu awal-awalnya kan begitu gitu. Mungkin tidak kelingan. Kalau minta makan ya kan gitu aja. Tuh. Tapi maksudnya ngomongan komplit, tapi karena bisanya itu. Lah ini jadi informasinya lewat itu. Nah, maka di dalam surat Zumar ayat 18 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah ulaikal ladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Alladzina, orang-orang, yastami'una, yang mereka itu mendengarkan, ya, ini fi'il mudhari', ya, dhamirnya ya mereka, jadi mereka itu sedang mendengarkan atau akan mendengarkan al-qaula sebagai ma'ul bih dari qala yaqulu qaulan, perkataan. Jadi orang-orang yang mereka mendengarkan perkataan, fayatabiuna ahsanah, fa maka yatabiuna, mereka mengikuti ahsanah yang paling bagus, kembali kepada qaula, pada perkataan itu. Jadi yang diikuti adalah perkataan yang bagus, ahsanah, ya, isim a'dzam, kalimat superlatif paling bagus. Ulaika, mereka itu, aladina, orang-orang, hadahumullah, hadanya ini fi'il madhi, telah mendapatkan hidayah, telah mendapatkan petunjuk, mereka, ya, Allah yang memberikan. Jadi Allah sebagai fa'il, mereka itu tadi. Wa ulaika, dan mereka itulah, mereka itu ulul albab, yaitu ulul albab, orang yang mau menggunakan akal. Semua orang punya akal, tapi tidak semua orang ulul albab. Jadi pertama di sini informasi yang diterima adalah lewat pendengaran, terus mengikuti yang terbaik. Setelah itu dia akan mendapatkan petunjuk. Maka diolah. Kalau kita mendapatkan informasi, ya, tadi kan diolah di otak. Kalau informasi itu baik, ya dipakai, kalau tidak, ya tidak dipakai, kan begitu. Sehingga
Yang terjadi di dalam otak manusia itu, dalam pikirannya kadang ada gejolak, tapi karena dituntun oleh Allah, ya, mendapatkan hidayah, dia akan punya furqan yang di dalam ini sudah istilahnya, oh ini logis, ini hak, ini menurut akal baik atau tidak, itu sudah diberikan modal sebagai furqan dalam diri manusia. Kalau yang diajarkan Al-Quran itu adalah menggunakan akal, menjadi ulul albab, yaitu orang-orang yang menggunakan pikiran dan hatinya sekaligus. Jadi dua-duanya, antara pikiran, ya, otak di sini dan otak di sini, pikiran di sini dan di sini, yaitu orang-orang yang menggunakan pikiran dan hatinya sekaligus. Orang yang bisa merasakan apa yang dipikirkan dan bisa memikirkan apa yang dirasakan, sehingga bisa mengambil pelajaran dari kehidupan di sekitarnya. Nah, salah satu ulul albab itu. Maka dalam surat Ali Imran ayat 191 kan ulul albab itu juga memikirkan penciptaan langit dan bumi. Kalau bukan ulul albab kan ya biasa, awan ya awan, sore ya sore, ya, malam ya malam, gitu aja, enggak dilewatkan saja. Maka manusia disindir dalam diingatkan, bukan disindir, dalam Al-Quran itu, ya, surat Yusuf ayat 105 itu, tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah itu banyak sekali, tapi manusia kebanyakan itu mengabaikan, ya. Tanda-tanda ayat-ayat diabaikan, tapi yang bukan ayat kadang malah tidak diabaikan, malah diburu, dikejar-kejar, kan begitu. Ya, inilah manusia. Kita lanjut. Al-Quran Karim sebagai kitab pedoman berisi berbagai pembahasan bermanfaat yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam segala situasi dan kondisi. Misalnya dalam metode pembelajaran dan cara menanamkan sebuah nilai dalam hati seseorang. Metode yang dipakai adalah metode yang simpel dan paling jelas. Di antara metodenya yaitu dengan membuat perumpamaan-perumpamaan. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 26, itu kan Allah membuat perumpamaan. Nah, perumpamaan ini juga ujian bagi yang bisa mempelajari, memahami perumpamaan itu. Dia akan logis, tapi ada perumpamaan yang dia diterima dengan apa adanya, sehingga dia tidak mendapatkan petunjuk. Karena Al-Quran itu banyak sekali istilahnya amsal atau perumpamaan. Sekarang kita melihat dulu, ya, untuk mendapatkan lompatan kesadaran, kalau gelap kepada cahaya itu melompat. Maka dalam surat Ibrahim ayat 1 Allah berfirman demikian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra, ya. Ini kita bahas di dalam huruf muqatta'ah nanti di tema yang lain, ya. Kitabun, kitab, ya. Ini masih isim nakirah, ya. Kitabun. Jadi kalau dalam kalimat atau Al-Quran atau bahasa Arab itu yang namanya isim itu tandanya salah satunya adalah tanwin. Kalau tidak tanwin berarti al di depannya. Tapi tidak mungkin Alkitabun, tidak mungkin, tapi mesti kalau dipakai al mesti Alkitabu atau Alkitabi atau Alkitabah. Kitabun, ya, anzalnahu, ya. Kitab ini kami turunkan, nanya kami Allah, ya. Anzalnahu ilaika, kepada engkau Muhammad. Kalau sekarang ilaika ya kepada kamu. Kamu siapa? Ya kamu yang membaca atau kamu yang mendengarkan. Untuk apa kitab itu? Litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan, ya, manusia dari kegelapan kepada cahaya. Ini bahasanya nas, manusia, bukan hanya orang yang beriman, ya, manusia dari kegelapan, dari kesadaran rendah, ya, kegelapan itu dhulumat, ilan nur, kepada cahaya, kepada lompatan kesadaran yang tinggi. Bi'idzni rabbihim, dengan izin Rabb, ya, Rabb mereka.
Rob itu pemelihara yang pengasuh ya. Maka kalau leluhur kita itu kan ada silih asih, silih asah, silih asuh. Jadi kalau Rob itu bisa diartikan silih asuh atau memelihara. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu kasih sayang, itu silih asih. Maka kalau orang yang sudah seperti Maliki Yaumiddin, seperti raja, itu sudah silih wangi. Gelarnya sudah Prabu, maka Prabu Siliwangi itu dari silih wangi, sudah harum namanya, sudah Prabu namanya itu. Itu sebenarnya orang-orang dulu tuh menyampaikan pakai itu, tapi karena kita tidak tahu ya itu tinggalan apa itu kan gitu. Tapi itu sebenarnya ada maksud juga. Nah, maka manusia supaya ada lompatan kesadaran, dia harus mengetahui bahwa dari dzulumat kepada nur atau cahaya. Maka Al-Quran itu isinya ayat-ayat itu adalah nur atau cahaya. Dengan izin juga. Ila ke Siratil Azizil Hamid. Sirat jalan ya. Jalan apa? Al-Aziz jalannya ya, yang maha perkasa, dan Al-Hamid maha terpuji. Jadi Allah itu maha perkasa dan terpuji. Oleh karena itu orang yang sudah bisa ya mengadakan lompatan kesadaran dari kegelapan ke cahaya, dia harus sudah juga jiwanya perkasa dan dia juga menjadi orang yang terpuji, tidak rendah lagi, tapi sudah kuat imannya ya, kuat keyakinannya, juga mungkin kuat fisiknya dan lain sebagainya, termasuk juga mungkin kuat ekonomi dan lain-lain, perkasa dan terpuji. Nah, kita lanjut lagi dalam surat Al-Ahzab ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Huwa dia Allah alladzina yang yusolli ya. Saya terjemahkan debaknya dulu. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini yusoli diartikan rahmat. Tapi kita juga karena terjemahan itu banyak arti, ada istilah tekstual dan kontekstual, dan kita juga harus menyadari bahwa Al-Quran itu, firman Allah itu bahasa langit, bahasa jiwa, bahasa ruhani, sehingga kita juga harus mengerti tentang kontekstualnya, bukan hanya tekstualnya. Dia Allah yang telah ya yusoli ya. Jadi dari sholat yusoli itu istilahnya yang telah menghubungkan, yang telah memberikan ya apresiasi ya, yang telah memberikan keselamatan alaikum pada kamu sekalian dan malaikatnya ya, liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur ya. Dari ya, untuk apa? Untuk dari kegelapan ya, mengeluarkan ya, dari khoroja menjadi yukhriju kum, juga kamu minadz-dzulumatin ilan nur, sama dengan yang di surah 14 ayat 1 tadi, untuk mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah, dia Allah itu maha penyayang kepada orang-orang yang beriman, maha penyayang, rahima. Cuma kadang bentuknya di sini ditaruh di belakang. Wa kana lil mu'minina bil mu'minina ya rahima. Ini statement Allah bahwa sungguhnya Allah itu dengan orang mukmin itu dia menyayangi. Kalau orang itu sudah disayangi, mendapat rahmat, itu kan luar biasa, Pak. Maka cerita kalau Nabi Musa itu ya suruh belajar kepada
seseorang yang mendapat rahmat dan ilmu dari sisinya kan itu kan. Kalau kita membaca surat Kahfi ayat 65 itu kan, wa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan, lah yang diberi orang itu rahmat min idina dari sisi kami kan begitu. Wa alamnahu miladuna ilman, dan dia juga diberi ilmu. Nabi Musa, Rasul, tapi suruh belajar pada orang yang mendapat kasih sayang dan mendapatkan ilmu dari sisi Allah. Itu artinya bahwa kita belajar itu kepada siapapun. Tapi intinya kalau kita dapat pelajaran, kita harus punya furqan, pembeda. Pembedanya ada dua, yang satu di dalam diri ini, oh ini kok keterangan ini kok cuma seperti dongeng, ya misalnya. Dongeng apa kejadian yang asli ya gitu. Kalau dongeng, oh ya dianggap dongeng gitu aja misalnya. Oh ini ayat, ini logis, ini nyata, ya, pragmatisnya ada kan begitu. Jadi kita akan tahu furqannya dilihat dari cross check dengan Al-Qur'annya sebagai furqan dan juga hati kita. Karena hati kita dengan Al-Qur'an itu tidak mungkin bertentangan, pasti sesuai. Tapi kalau keterangan yang bukan Quran kadang ya itu tadi kembali itu dongeng atau cuma ilusi atau persepsi. Kita lanjut. Untuk mendapatkan lompatan kesadaran, kita juga harus berjalan di jalannya. Wa anna hadza siratim mustaqima fattabi'uhu. Dan inilah Al-Qur'an, jalanku, yaitu mustaqimah, jalan yang lurus, maka ikutilah dia. Jadi dan bahwa yang kami perintahkan adalah jalanku yang lurus. Wa anna hadza di sini dalam kurung memang urutannya itu adalah Quran. Supaya fatabi'u mengikuti, wala tatabi'u subula, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafaraqo bikum ansabilihi, kamu akan cerai-berai dari jalannya. Dzalikum, yang demikian itu bagi kamu, ya, wasokum, kamu mendapatkan wasiat bihi dengannya, la'alakum tatakun, agar supaya kamu bertakwa. Ini juga kita supaya mengikuti. Nah, dalam kita belajar mengikuti petunjuk tadi, ya, ada aspek kognitif, Pak. Tingkatan-tingkatan. Ya. Mari kita lihat di sini. Yang satu, ya, kita menghafal. Misalnya ya, kalau di dalam surat Al-Isra itu ada bunyi demikian, perintah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata liduluki syamsi, ya, illa gosaki laili wa qur'anal fajr. Innal qur'ana fajri kana maksud. Akimi, ya, tegakkanlah sholat, akimi sholat liduluki syamsi, waktu matahari tergelincir, illa gosaki laili, dengan sampai kegelapan malam. Wa qur'an, dan Al-Qur'an, al-fajr, Qur'an yang ada pancaran. Inna Qur'anal fajri karena maksud, sungguhnya Quran yang penuh pancaran itu adalah disaksikan. Misalnya ini ayat ini kita supaya entah, tapi kalau kita hafal itu, ya, tidak paham, tidak menerapkan, tidak mengevaluasi, dan juga kita tidak mengerjakan, tidak ada gunanya hafalan itu. Maka menghafal ini tingkatan yang paling rendah. Kalau sudah menghafal, kita baru memahami, oh kita Aqimis sholat itu kita disuruh sholat. Nah, nanti paham, kemudian diterapkan. Kita terapkan, kita jalankan. Kemudian waktu kita menjalan, kita analisa. Esensinya apa, hakikatnya apa, kita itu sholat itu. Oh, sholat itu tanhanil fasail wa mungkar. Ya. Orang yang betul-betul sholatnya, di luar sholat pun dia akan bisa mencegah keji dan mungkar. Tetapi kenapa kalau orang-orang munafik itu, ya, sepertinya menghadap Allah, tapi dia menipu Allah. Yukhadi'una Allaha waladina amanu wa ma yahda'una ila anfusahum, kan begitu. Jadi kalau tanda-tanda orang munafik itu menghadap Allah, ya, kelihatannya menghadap Allah sholat, tapi sebenarnya dia tidak menghadap Allah. Ini namanya yukhadi'una Allah, menipu Allah, kan begitu. Karena mungkin dia tidak menerapkan tadi.
tidak memahami secara esensi bahwa sholat itu adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan juga sholat itu adalah ada artinya keterhubungan, ada istilahnya sholat daim yang berhubungan dengan ibadah sosial. Setelah kita menerapkan, kita analisa, ternyata juga ada esensinya, terus kita evaluasi. Apakah kita mengerjakan itu, mungkin tadi contohnya sholat, apa kita juga sudah ada dampaknya, kita evaluasi, ya. Apakah ada kekhusyuan, tambah khusyuk, apakah tambah mengerti, apakah ada dampak, ya. Maka kalau di mahasiswa akhirnya memahami sesuatu itu lantas dia mensintesa. Jadi dari menghafal, memahami, menerapkan, menganalisa, mengevaluasi itu kemudian dibikin sintesis, ya. Oh demikian, bisa menyimpulkan. Oh saya diperintah sholat itu harus demikian. Itu namanya kita bisa di samping hafal, memahami, menerapkan, menganalisa, dan juga mengevaluasi, dan juga mensintesa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka demikianlah pentingnya kita mengerti hakikat, ya, esensi dari suatu perintah itu. Sebab apa? Yang menolong kita itu bukan hafalan, tetapi kompetensi kita atau punya keterampilan apa dalam hidup ini. Ya, kita di luar sholat, setelah sholat kita juga namanya sholat daim kan juga kita harus kehidupan di masyarakat. Kita harus mempunyai keterampilan apa dalam kehidupan ini. Ya, itulah yang menolong kita. Masalah dunia, ya, kita mencari nafkah itu juga harus punya keterampilan. Masalah untuk kehidupan akhir kita juga harus punya keterampilan, punya kompetensi. Maka sebetulnya belajar agama itu juga termasuk spiritual itu, ya, andragogik bukan pedagogik. Jadi kita praktek dulu, nanti akan paham dengan sendirinya. Maka para rasul, para nabi, ya, kalau kita melihat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, itu dia praktek dulu mencari Tuhan. Nabi Muhammad di Gua Hira. Kemudian Ibrahim mencari malam-malam, melihat, oh ini ada planet, ada bintang, ada bulan, besok ada matahari. Oh ternyata ini bukan Tuhan. Sehingga dia bisa menemukan Tuhan. Dia praktek dulu, oh ternyata, oh baru paham ini. Maka sebenarnya kalau sesuatu itu kita praktekkan, ya, insya Allah kita akan mendapatkan pemahaman-pemahaman yang lebih banyak. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mendapatkan lompatan kesadaran kita juga harus memahami apa yang ada di semesta ini. Kita melihat dari sudut pandang energi, frekuensi, dan vibrasi. Kalau ini air, ini namanya juga materi, ya. Ini nanti menjadi energi di dalam. Saya bisa gerak, ini energi karena saya makan dan minum. Dan makan dan minum itu juga ada aturannya. Apakah kamu tidak memperhatikan yang kamu minum, kan? Surat 56 itu ada. Bahkan kalau makanan juga suruh memperhatikan, dalam surat 80 ayat 24 itu, kamu tidak memperhatikan yang kamu makan, kan begitu. Karena itu materi nanti menjadi energi, kan gitu. Yang diperhatikan itu juga di samping zatnya halal, mendapatkannya juga halal, kan begitu. Kalau kita ingin mengerti rahasia semesta, ini menurut fisikawan, ya, Nikola Tesla, itu melihatnya dari sudut pandang energi, frekuensi, dan vibrasi. Supaya kita punya lompatan kesadaran. Ini kuliahnya agak berat, Bu, ya. Tidak apa-apa. Kalau yang belum sampai, ya pokoknya ikut aja. Kita lihat energi, ya. Ini kecil tulisannya, ya. Oleh karena itu maka energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Perlu energi. Nah, energi itu terdapat pada makanan dan minuman, tetapi energi juga terdapat di sini, di ruang kosong. Orang boleh tidak makan selama 3 hari, masih hidup. Orang boleh tidak minum 3 hari, masih hidup. Tapi ya, orang tidak mungkin hidup, tidak bernapas 3 hari. Jadi kalau tidak minum, tidak makan 3 hari itu masih hidup bisa, Pak.
Tapi kalau tidak mau bernapas 3 hari, 1 jam aja sudah mati. Ini artinya kita bernapas ini menghirup dari ruang kosong. Maka ruang kosong ini ada energi. Dikira ruang energi itu cuma apa? Kekuatan tuh yang padahal ruang kosong itu energinya banyak. Maka yang kita hirup ini kan ruang kosong. Ya, oksigen ini. Nah, dan kita lupa bahwa sebetulnya mekanisme bernafas itu adalah menarik energi yang tanpa batas dari ruang kosong ini. Ya, ini kita harus sadari. Dan ruang kosong ini meliputi seluruh semesta. Dan ternyata semesta yang tanpa batas itu jumlah ruang kosongnya itu 99% lebih. Jadi lebih banyak ruang kosongnya daripada isinya. Dan kita semua bergerak di ruang kosong. Bumi bergerak di ruang kosong. Solar system bergerak di ruang kosong. Galaksi bergerak di ruang kosong. Supercluster bergerak di ruang kosong. Kan semua ruang kosong. Lebih banyak ruang kosongnya di semesta ini daripada isinya. Mungkin kita kalau dari matahari ada Merkurius, Venus, Bumi, ini jarak antara planet satu dengan lain itu kosongnya lebih banyak. Kalau diisi zat padat mungkin bumi masih lebih banyak lagi. Maka ruang kosongnya lebih banyak. Maka ruang kosong itu kita sadari supaya kita ada melompat kesadaran kita. Ternyata ruang kosong ini ada energi yang kita hirup ini tempat ruang kosong. Coba jangan dibunteti, tidak ada ruang kosong, tidak punya energi, tidak bisa bernafas. Ya, itu energi kita pahami seperti itu. Sekarang frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi itu banyaknya kejadian persatuan waktu. Sederhananya begini. Frekuensi kelahiran, banyaknya orang lahir dalam 1 hari misalnya. Misalnya bisa dalam 1 minggu. Waktunya bisa terserah kita, bisa dalam 1 tahun. Banyak orang meninggal dalam 1 hari. Itu frekuensi. Banyaknya mobil yang lewat di depan masjid kita, itu juga frekuensi. Nah, frekuensi itu bisa besar, bisa kecil. Frekuensi besar berarti banyaknya kejadian persatuan waktu banyak. Frekuensi kecil banyaknya kejadian persatuan waktu kecil. Frekuensi itu jadi misalnya gini, frekuensi mobil yang lewat. Ini kita data 1 jam, kalau lebaran itu 2000 1 jam. Tapi kalau hari biasa gini cuma 200. Ini namanya frekuensi, ya, seperti itu. Nah, frekuensi ini juga ada gelombang radio juga. Kalau penyiar punya radio, frekuensinya sama, disetel klik 101,9 misalnya. Pop FM bisa klik sama. Seperti kita, frekuensinya menyamakan frekuensi dengan frekuensinya wahyu Allah. Lah itu nanti kalau ada frekuensi bisa frekuensinya sama, bisa nyambung. Termasuk kita dalam bersaudara itu kalau frekuensinya sama, biasa sama, kemudian energinya sama itu biasanya nyaman, ya. Ketemu juga nyaman. Tapi kalau frekuensinya beda, wah ini ketemu bae, males gitu, ya. Itu misalnya seperti itu, ya. Sekarang vibrasi ya, itu getaran, ya. Setiap yang bergetar, banyaknya bergetaran, persatuan waktu juga frekuensi. Oleh karena itu, kalau kita berbicara energi, pasti di dalamnya ada frekuensi, pasti di dalamnya ada vibrasi. Nah, ternyata alam semesta ini semuanya itu adalah energi. Tubuh kita energi, ya, batu juga energi, kemudian semua yang bersifat materi juga energi. Air energi juga, Pak, air itu. Karena bisa menggerakkan turbin kemudian menjadi listrik, ya, dan lain sebagainya. Itu. Ternyata seperti itu. Maka kalau di dalam Quran ada cerita singgasana Ratu Bilqis yang materi bisa dirubah menjadi energi, kemudian sampai dalam kejapan mata sudah sampai di tempat Sulaiman. Itu ilmu yang tingkat tinggi. Nah, sekarang kita melihat kalau Al-Quran itu kan dinamakan nur atau cahaya, ya. Kalau bahasa Al-Quran itu nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Yang namanya cahaya di atas cahaya, ya,
nur ala nurin itu ya sesuatu yang sangat sangat luar biasa. Jadi semua cahaya yang ada di semesta ini adalah cahayanya Allah yang harus kita pahami juga bahwa petunjuk itu cahaya. Nah, cahaya itu tidak bisa kita ambil secara materi, itu bisanya kita di lubuk hati yang paling dalam. Maka sering saya sampaikan bahwa manusia ini ya, jiwa, ada sudur kesadaran, ada kolbu ya sebagai detektor, kemudian ada fuad yang namanya hati nurani yang menampung cahaya itu. Nah, tinggal kita itu ngerti ilmunya, ngerti caranya atau masih buta. Kalau kita tidak ada kesadaran ya, maka kita juga biasa-biasa saja. Tapi kalau kita bisa ada lompatan kesadaran untuk menuju cahaya, insya Allah kita akan tambah damai, tambah hidup ini tambah nyaman, bisa menikmati, bisa mensyukuri ya, tidak mudah tersinggung, tidak mudah ini dan lain sebagainya, semua damai-damai dan sejuk-sejuk saja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini anjuran melompat dalam hal kesadaran sebagai contoh yang nanti kita akan simpulkan. Di dalam surat Kahfi ayat 19 ya. Ini saya tidak baca Arabnya biar menghemat waktu. Ada penggalan ayat di belakang. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ya ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Nah, jadi di sini para ashabul kahfi itu supaya salah seorang itu ke kota. Ya, kalau kota itu kan tempat yang menyenangkan untuk mendapatkan sesuatu, Pak. Jadi kalau orang desa ke kota itu logikanya kerja di kota, duitnya mengalir ke desa. Ning yono wong desa kerja ning kota njaluk kiriman kok desa. Enten, Pak. Biasanya Pak Ibu sing jaluki. Tapi mboten enten niki, mboten enten sing mriki mboten enten nggih. Tidak ada. Nah, kita lanjut ke sini. Ya. Jadi di sini ya, lompatan kesadaran seorang itu harus kita berani ya, dari kampung kita secara jiwa itu harus punya kesadaran yang sangat tinggi, sehingga tadinya pikiran itu gelap, mikir sithik wis bingung. Enek masalah sithik rumasane gede. Tapi begitu ada lompatan kesadaran, masalah itu pikiran sudah diluaskan. Seperti kemarin saya gambarkan, masalah itu garam 1 sendok, pikirannya mau sak gelas ya asin. Tapi kalau pikirannya diluaskan 1 kolam renang, sudah enggak asin lagi. Jadi kuncinya di pikiran. Ya, maka pikiran itu harus dikonfirmasikan dengan hati. Kalau hatinya, oh kamu harus begini, kita minta fatwa di hati. Nah, maka kalau ini suruh ke kota, nanti mendapatkan apa ya, itu jangan diceritakan pada orang yang lain di kota. Nanti kamu di desa ini, di gua ini, kamu ke sana ada apa-apa jangan cerita-cerita. Ini secara kita belajar ilmu, kalau namanya ilmu hakikat, kemudian ada orang tingkatannya syariat, ini tidak usah cerita dulu. Karena kalau cerita nanti, wah itu salah, itu gini, komentarnya yang negatif. Seperti Nabi Musa berguru kepada seorang tadi, kalau di umum dinamakan Nabi Khidir. Ya, tingkatan Nabi Musa baru syariat, yang ini sudah hakikat. Nanti kamu jangan tanya, kamu tidak sabar, wah saya akan sabar kan gitu Musa. Kamu jangan tanya ya kalau saya gini-gini, ya tapi akhirnya juga tanya. Ada kapal lubangi tanya, ya ada ini dirobohkan tanya dan lain sebagainya. Karena levelnya itu berbeda. Kalau dulu kita melihat pelajaran dulu kan ada anak TK 1, 2 tambah 2, 4 ya.
Tapi yang mahasiswa sudah log 10.004. Tapi anak TK ini mengatakan 16 bagi 4 menyalahkan kan begitu. Nah oleh karena itu dalam kita lompatan kesadaran itu kita harus fokus pada diri kita sendiri, jangan menengok kanan kiri sehingga yang terjadi itu ada jalan mulus ya. Ini kita sebagai ayat terakhir ya. Nabi Musa dalam surah Al-A'raf ayat 143. Dan tatkala Musa datang untuk bermunajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan ya, dan Tuhan telah berfirman kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman. Nah, ayat ini cerita ya. Tapi bagi yang tidak memahami bahwa ayat ini mutasabiyat, ya dipahami waktu itu gunung Jenggala kemudian ini dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ayat ini ayat metafora ya. Jadi tatkala Musa itu ingin ya melihat Allah, Musa itu dalam kesadaran yang tinggi karena gunung itu tingkat kesadarannya tinggi. Kemudian setelah Allah bertajali ya, Musa ini pingsan, setelah pingsan sadar ya, Musa ini berkata, subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Jadi sebenarnya ini awal-awal mukmin itu ya punya kesadaran datangnya Allah. Maka di ayat lain ya, Allah itu meliputi ya segala sesuatu. Likulisain muhito. Kemudian juga Allah itu kamu ada di wajah Allah di barat dan di timur. Kemudian Allah aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat nadimu. Inna rabbaka akato binas, Allah meliputi segala manusia. Ini harus kita sadari, tanpa kita menyadari kehadiran Allah, ya kita tidak ada lompatan kesadaran. Karena Allah itu sebenarnya menyapa kita tiap hari, cuma kadang kita itu tidak peka. Kita itu tidak sungguh-sungguh. Kesadaran kita mungkin belum ada lompatan-lompatan sehingga kita itu Allah hadir pada kita, pintu kita tertutup. Padahal sebenarnya tiap saat Allah itu hadir. Kalau kita sudah menikmati, Allah itu lebih dekat dari urat nadi leher kita, ternyata kita punya dasar kesadaran yang sangat luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya, salah satu contoh ada lompatan kesadaran itu waktu ahli sihirnya Fir'aun ketemu Musa ya, adu ilmu, kemudian kalah ahli sihir ini ya, dia malah tunduk kepada Musa, malah beriman. Ada lompatan kesadaran yang tadinya dalam kegelapan dia mendapat cahaya. Ini penjelasan bisa baca dalam surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 49, nanti dibaca di rumah sendiri ya. Ceritanya ahli sihir yang malah patuh, maka Fir'aun marah. Nanti kalau kamu tidak izin saya ikut Musa, tunduk sama Musa, nanti tak potong, tak salib kan begitu. Nesu ya si Fir'aun ini. Ya itulah memang kita melihat contoh-contoh kisah-kisah itu supaya kita mendapat pelajaran. Maka sebenarnya kalau kita kembali kepada sesuatu yang ada di sekitar kita, kalau penjelasan haji atau umroh, di sana penjelasan akan melihat Jabal Rahmah. Jabal itu gunung, Rahmah itu kasih sayang, akan mendapatkan puncak kasih sayang karena sudah ada lompatan kesadaran. Ya. Jadi kalau ada lompatan kesadaran itu sudah punya kasih sayang dalam hal puncak. Kemudian Jabal Nur, puncak cahaya, sudah dapat pencerahan. Jabal Sur, puncak kesadaran karena ada lompatan tadi, dan akhirnya kita juga melihat Jabal Uhud. Jabal itu gunung, Uhud satu tempat menyatu atau mengisah kepadanya. Sudah bersatu dengan Allah ya.
sudah menikmati kehidupan ini. Nah, tinggal kita itu di level mana? Apakah kita sudah punya kasih sayang, kita sudah mendapatkan cahaya, atau kita ada kesadaran atau belum? Ya, ini yang tahu adalah diri kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, maka sebagai terakhir, ini bukan ngajak nyanyi, ada sebuah nyanyian waktu saya di TK. Ternyata setelah saya tua ini ada pesan yang sangat luar biasa. Ya, itu loh, naik-naik ke puncak gunung, dingin-dingin sekali, kiri kanan gua dan seterusnya. Ternyata itu mengandung luar biasa. Nah, dulu enggak tahu, ngertinya ya itu saja. Oh ternyata ya gunung itu kalau kita di dalam puncak kesadaran sudah sejuk, ya di atas gunung itu sejuk, nikmat, nyaman, melihat yang di bawah itu indah semua. Tidak ada yang tidak indah. Nah begitu Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kita punya lompatan kesadaran sehingga hidup kita ini menjadi damai, menjadi tentram, menjadi terarah, dapat bimbingan dari Allah Ta'ala. Yahdillahu linurihi mayasa, Allah memberikan cahaya serta ruhani pada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa fadlun gharib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.